Ya. Ada yang mau itu kesaksian atau apa? Mau cerita tentang apa yang Iya, mungkin ada masukan sama yang kemarin yang kita lewatin dari minggu pertama, gitu ya. Kenapa? Karena kita juga perlu masukannya, ya, perlu masukannya apa terlalu cepat atau misalnya kurang gimana. Pas Tevi, kalau misalnya mau ada masukannya, ya, atau apa yang diinginin, karena kesan-kesan. Kemarin tuh kan nggak terlalu susah kan ya, maksudnya masih bisa diikutin ya. Nanti yang mungkin ada yang punya anak di sini, terus kemarin ngobrol sama anaknya juga di kelas yang milenial, di kelas junior. Kalau anak-anak itu besok nanti akan kita ulang lagi juga. Mungkin nanti saya akan ikutan di yang episode kedua yang buat anak-anak kita proma. Betul, memang kita proma itu memang agak jelimet, tapi sekarang kita ini ya yang harus kita tempelin ya, spiritnya adalah waktu kita bisa paling nggak setia sampai di pasal ke-8 kita proma, bayangin aja ya, kita bisa punya pemahaman yang jauh lebih tinggi untuk memahami keseluruhan Alkitab. Jadi kita betul-betul ya taruh hati kita ya sampai di pasal 8 Roma ini, maksudnya di kitab Roma ini, menguasai kitab Roma itu apa namanya, bisa punya pemahaman lebih gitu, untuk mengenal isi hati Allah secara keseluruhan dalam Alkitab. Ya, saya kemarin tuh dapat banyak banget gitu yang apa di episode pertama kitab Roma. Padahal saya di teologi loh, di sekolah, maksudnya S1 saya teologi gitu. Tapi tetap waktu kita punya spirit bahwa kita adalah murid yang memang tidak lebih dari siapapun, selalu ada pewahyuan baru. Jadi gitu ya spiritnya ya. Sekarang juga tuh Paul sama saya itu juga lagi ambil S2 di teologi gitu. Tapi waktu kita betul-betul tempatin hati kita sama-sama belajar di sini karena kita sama-sama murid, selalu Tuhan kasih insight-insight, pengetahuan-pengetahuan, pewahyuan baru. Jadi kita kosongin ya, kita kosongin. Siapapun harus aktif boleh bicara di sini. Ini bukan kumpulan teolog-teolog gitu ya. Ini adalah kumpulan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang punya telinga murid, dan kita mau sungguh-sungguh dengar suara Tuhan supaya besok aplikasinya itu nggak berdasarkan teologinya orang. Ya, teologi tidak dibangun dari pengalaman hidup. Jadi kita harus punya pemahaman yang betul gitu akan firman Tuhan. Ya, siapapun boleh bicara ya. Buka aja mic-nya. Saya nggak bisa lihat soalnya di sini. Kalau misalnya mau potong aja. Nah, setrikaan udah balik nih. Nggak tahu licin apa kagak. Gimana Pak? Oke. Dulu ya kalau ini MC ya, saya dibayarnya udah mahal banget pasti. Karena kerjanya ngeganjel coba ya. Artisnya cek sound belum beres. Ngomong lagi Pak, gitu, ganjel, gitu kan ya. Terus kayak gitu nanti dibilangin, ya udah ganjel pakai doorpress, nggak ada Mbak, abis Mbak ngomong aja. Tuh, coba bayangin. Ya kan, kayak gini sekarang. Yuk kita mulai ya. Yes, ya. Ada yang mau berdoa? Ya. Siapa yang mau berdoa? Ini kali ini kita benar-benar semuanya. Oke ya. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Yuk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali di episode kedua. Berdampak kasih cara Alkitab untuk mulai menelusuri kembali kitab Roma Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu, untuk tenaga, untuk semua ya Bapak. Kiranya Tuhan tutup bungkus semua yang ada di sini ya, untuk bisa membuka hati ya Tuhan. Pilih satu persatu, hidupkan ya Tuhan sesuai dengan apa yang hendak Kau titipkan buat anak-anak-Mu. Kami juga mau menyerahkan hamba-Mu Tuhan, kekasih-Mu Paul Tuhan. Biarlah dia membuka mulut dan hanya suara-Mu Tuhan yang terdengar dari sana. Apa saja yang memang merupakan hikmat dan juga
keinginanmu ya Tuhan, berikan dia pengetahuan yang hanya dari Engkau saja. Kami mau serahkan ini dari awal pertemuan hingga akhir, Engkau yang beracara, Engkau berdaulat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, sambil kita coba supaya lancar semuanya. Jadi puji Tuhan, kita memasuki minggu kedua, episode yang kedua ya, dari baca kitab Roma. Nah ini di sini sih nggak tahu ya, apa ada yang takbiran sekarang ya? Tapi kayaknya enggak ya. Nah, saya mau tampilkan dulu ya. Cuma ini kok sebentar ya. Oke, Roma. Oke, nah coba tampilkan. Sementara itu saya pindahkan dulu ke Oke, semoga kelihatan. Ya. Nah, semua kelihatan? Boleh kasih, oke ya, kelihatan ya. Oke, puji Tuhan. Akhirnya kita bisa mulai ya. Nah, sekali lagi kita bersyukur ya bisa ada di pertemuan yang kedua ini, dan kita sudah membahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana kita melihat pendahuluan ya. Ini semacam apa yang kita bisa temukan sebelum kita masuk ke pelajarannya sendiri, ke kitab Romanya sendiri, yaitu tentang pertama tentang si Paulusnya, dan yang kedua tentang jemaat di Romanya ya. Nah, dengan cepat aja kita lihat ya. Jadi kemarin kita sudah mulai dari sini ya. Pendahuluannya kita mulai dengan bicara soal Injil ya, bahwa bagi Paulus ya, Injil itu adalah penting sekali karena punya kekuatan untuk menyelamatkan ya. Dan Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, masalahnya tidak semua orang benar-benar mengerti tentang Injil. Itulah sebabnya kenapa Paulus menulis kitab Roma kepada menulis surat kepada jemaat di Roma ini ya. Dan kemudian kita sudah lihat juga tentang bahwa bagaimana kitab Roma ini salah satu kitab paling penting dari seluruh perjanjian baru, bahkan seluruh Alkitab ya. Kalau ada sound effect itu ya, kita jadi ingat ya, kita ini mengadakannya pas takbiran ya, merayakan kemenangan gitu kan ya. Nah, by the way besok kita juga merayakan kenaikan ya. Nah, kitab ini memberikan gambaran paling jelas dan paling lengkap tentang Injil ya. Seperti saya sudah sampaikan, justru kitab Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memang bercerita tentang kehidupan Yesus, tetapi kenapanya dan apa yang terjadinya tidak dijelaskan dengan jelas. Kita harus tarik gitu ya dari kitab-kitab yang lain. Nah, John Calvin bilang, jika seorang mengerti buku ini atau kitab ini, maka bagi dia tersedia jalan yang pasti untuk mengerti seluruh Alkitab. Ya. Nah, jadi Injil yang benar itu apa ya? Injil yang benar adalah Injil tentang Yesus Kristus. Nah, oke. Kalau kita lihat lagi, kita sudah lihat juga kapan kitab ini ditulis ya, ditulis di mana, semuanya sudah ada ya. Oh iya, kita sebenarnya janji ya buat buat yang kitab Yunus itu bahannya kita akan bagikan. Iya, nanti kita akan kasih. Karena semua orang akhirnya nanti yang ada di sini juga bisa jadi
bagikan kelas, lagi, ya, bikin kelas sendiri lagi, ya. Mau ya? Kalau yang mau nanti kasih tahu aja biar kita kirimin ya bahannya ya. Nanti kita bagikan lewat Telegram deh ya. Oke. Nah, jadi kita juga nanti akan bagikan juga ini ya, bahan ini ya. Nah, kemudian kita lihat mengapa surat ini ditulis, karena gereja di Roma itu tidak dirintis oleh rasul ya, dan bukan Paulus juga yang menulisnya dan merintisnya. Bukan Paulus yang merintisnya dan tidak pernah dikunjungi oleh rasul manapun gitu kan. Jadi kemungkinan mereka ini belum punya pengertian yang benar dan lengkap tentang Injil ya. Nah, di Roma tidak ada masalah khusus, beda dengan di Galatia, Korintus, dan Tesalonika yang memang punya masalah-masalah khusus. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang merintis gereja Roma tidak dicatat. Kemungkinan besar itu waktu mereka ada di Yerusalem pada saat Pentakosta. Ya, disitulah mereka menerima Injil. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka jadi percaya Yesus, dan mereka kembali ke Roma dan mereka bikin gereja di sana, ya, tanpa ada satupun rasul yang pernah pergi ke sana. Itulah sebabnya kita jadi ngerti kenapa Paulus merasa sangat perlu untuk pergi ke Roma. Ini mengenai kenapa ya Paulus mau pergi ke Roma, karena memang Paulus pengen dari Roma itu bisa menjadi pusat pekabaran Injil di daerah barat, ya. Oke, kita sudah lanjutkan ini, kita sudah lewati semua ini ya. Untuk yang baru ya mungkin kita mau kasih tahu lagi ya, supaya apa yang kalau kita ini persiapan ya namanya ya, waktu kita mengenal Paulus, waktu kita mengerti kenal begitu dalam, waktu kita membaca akhirnya kita bisa merasakan sampai di moodnya si Paulus sendiri ketika dia menulis gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke dalam strukturnya ya. Kitab Roma itu ada 16 pasal, yaitu dibagi menjadi 2. Nah, ya, dibagi menjadi 2-nya itu bagian yang pertama adalah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan bagian kedua adalah keselamatan yang harus kita kerjakan. Kita kan ingat ya Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 ya, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Ayat 13 bilang karena Allah yang mengerjakannya ya. Nah, jadi pasal 1 sampai 8 itu bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan. Allah yang mengerjakan keselamatan di dalam kita. Nah, pasal 9 sampai 16 itu bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ya, itu yang kita perlu tahu. Jadi tidak bisa kita hanya berhenti berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan. Itu tidak lengkap. Kita harus bilang kita mengerjakan keselamatan karena Allah sudah mengerjakannya lebih dahulu dalam kita. Gitu ya. Nah, jadi di dalam pasal-pasal itu, pasal 1 sampai 8 itu bicara tentang Allah Bapa, kebenarannya, di mana Allah Bapa itu kudus, benar, adil, tetapi kemudian dilanggar oleh manusia. Ya. Kemudian Allah Anak, bagaimana Tuhan kemudian mengerjakan keselamatan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Dan kemudian juga Allah Roh, di mana Roh Kuduslah yang kemudian membuat semuanya itu menjadi nyata dalam hidup kita. Ya. Baru pasal 9 sampai 16 itu praktikannya lah kira-kira ya. Praktisnya, setelah kita tahu semua itu, kemudian kita harus gimana dong kalau kita jadi orang Kristen? Aplikasi ya. Nah, dibagi jadi 2. 9 sampai 11 itu untuk orang Yahudi, dan 12 sampai 16 itu untuk orang Kristen. Ya, karena orang Yahudi itu biar bagaimana mereka juga punya semacam pertanyaan besar ya. Lah, kita kan sudah jadi ini nih ya, orang Yahudi yang istilahnya sudah ribuan tahun punya hukum Taurat dan seterusnya, terus gimana? Masa kita istilahnya harus bergeser dari apa yang sudah kita jalani gitu, selama ini. Betul, persis. Ya, terima kasih Bu Tana. Terima kasih.
Ya. Nah, jadi memang sangat menarik kalau kita perhatikan ya bahwa eh, Paulus itu membuat dan menulis surat Roma itu begitu teratur. Ya, surat Roma itu sama Paulus dibuat begitu sistematis. Jadi dia nggak tulis sesuatu sembarangan. Ya, dia itu ada alasannya kenapa dia tulis satu bagian, kemudian bagian ini kemudian menjadi dasar untuk bagian berikutnya. Jadi kalau kita ikutin, ya, kita akan menemukan sebuah cara yang sangat uh, sistematis, rapi, sehingga kita mengerti secara logis keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Nah, saya minta dengan hormat satu orang bacakan ya. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silakan kalau ada yang mau bacakan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya baca ya. Ya. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Dilanjut atau di stop, Pak? Sampai ayat 17 saja, Bu. Oke. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Yes. Oke. Nah,
kali ini saya akan bikin sesuatu yang agak berbeda dengan waktu kitab Yunus. Ya, kalau kitab Yunus kan kita OIA ya. Nah, kalau sekarang caranya adalah dengan kita, karena gini, beda dengan Yunus yang memang bentuknya naratif, kalau Roma itu bentuknya adalah pengajaran. Nah, kalau pengajaran itu tidak sekedar bisa OIA, tapi harus namanya diulang. Diulang. Ini kalau ada yang baru, ini ada nih, ada kalau nggak salah ada 2 yang baru. OIA itu observasi, interpretasi, kemudian aplikasi. Ya. Nah, kita sekarang akan mengulang. Tadi terus terang saya sangat suaranya Bu Renta itu enak banget jadi dengar. Iya loh. Waduh. Zaman dulu itu ada yang namanya Maria Untung. Ini loh. Ini kalau orang tahu ya di bioskop ya ada Ibu Renta mungkin itu pintu teater 2 itu Ibu dihubungin. Jadi Bu Renta nggak keberatan ya kalau dibaca sekali lagi. Nah, kali ini kita udah bacakan tadi. Semua saya lihat sudah membaca ya. Tapi kali ini kita benar-benar lakukan pengamatan dan benar-benar diperhatikan kata-katanya. Oke. Ya. Kita akan perhatikan kata-katanya. Nggak keberatan ya, Bu Renta ya. Sekali lagi ya. Dari ayat 1 sampai 15. Nah, kali ini saya ajak kita semua perhatikan sungguh-sungguh. Oke. Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, kepada hukum Taurat. Iya benar ya. Kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan.
Oke, terima kasih Bu Renta, puji Tuhan ya. Nah, kita sudah baca tadi ya, dan kita sudah sampai 2 kali kita baca, dan saya harap Bapak Ibu, teman-teman kita semua sudah mulai punya gambaran ya. Karena kalau baca itu kalau diulang, ya ketemu tuh ya. Nah, kita akan lihat, nah beda dengan di Yunus ya, kita akan lihat per ayat kan. Kalau di Roma ini kita tidak perlu melihatnya per ayat. Kalau lihatnya per ayat mungkin 1 tahun juga nggak selesai gitu ya. Nah, kalau bacanya memang harus ayat per ayat, ayat bacanya ayat per ayat. Nah, sekarang coba di next ya. Oke. Kita akan lihat bagian pertama ya. Kita akan lihat yang saya sebut dengan 3 mujizat dalam 3 kata pertama. Jeng jeng. Ya. 3 mujizat dalam 3 kata pertama ya. Ya memang 3 kata pertama kalau dalam bahasa Indonesia itu dari Paulus sama Kristus Yesus, tapi sebenarnya bicara tentang Paulus, hamba, dan Kristus Yesus. Tiga hal itu yang kita mau bahas ya. Yang pertama itu kita bicara soal Paulusnya sendiri ya, Paulus sendiri. Memang kemarin kita minggu lalu kita sudah bahas, tapi belum secara detail tentang siapa Paulus secara pribadi gitu kan ya. Nah, Paulus itu sebenarnya dia adalah awalnya adalah orang Yahudi yang tergolongan dalam satu kelompok yang namanya kelompok Farisi. Nah, Farisi itu apa sih? Gitu ya. Farisi ini sebenarnya punya arti kata ya. Kata Farisi sendiri artinya adalah dipisahkan. Ya, dipisahkan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, ada orang-orang yang disebut dipisahkan ya. Mereka disebutnya Nazir Allah. Nah, contohnya itu adalah Samuel gitu kan. Kemudian Simpson. Nah, itu adalah orang yang sejak mereka dalam kandungan itu orang tuanya udah bilang ini anak ini mau diberikan untuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, kira-kira dalam Perjanjian Baru itu seperti itu ya. Paulus itu adalah orang Farisi, di mana orang Farisi itu orang-orang yang memang dikhususkan kerjaannya ya. Bahkan hidupnya dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pembela dari iman agama Yahudi gitu kan ya. Nah, kalau kita baca di Filipi 3 ayat 5 dan 6 ya. Nggak usah dibuka ya, saya bacakan aja ya. Filipi 3 ayat 5 sampai 6 dibilang begini. Ya, bahwa Paulus bilang begini, aku disurat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, ya. Jadi ini klaim yang dibuat oleh Paulus sendiri. Ya, Paulus sedang bilang begini. Kalau ngomong soal Yahudi, lihat nih, ya. Aku ini disunat hari ke-8. Itu Yahudi banget lah, gitu ya. Maksudnya mungkin gak ada yang lebih Yahudi dari aku, gitu ya. Ya ujungnya ke situ, ujungnya begitu. Se-Yahudinya. Se-Yahudinya. Jadi Yahudi kan banyak ya. Tapi yang Yahudi yang ini Yahudi ya, banget gitu. Se-Yahudinya Yahudi. Nah gitu kan ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian dalam hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi kalau orang Yahudi itu ada yang mungkin liberal gitu kan ya, dalam hukum Taurat, ya ada gitulah ya. Ada juga yang moderat gitu kan, ada yang konservatif. Nah ini yang radikal nih. Orang Farisi ini radikal. Kalau zaman sekarang mungkin ya sudah tahu lah ya, kelompok-kelompok radikal gitu kan, yang letterlek banget terhadap iman gitu kan, terhadap agama ya. Kalau zaman sekarang ini termasuk Front Pembela Taurat. Nah, gitu kira-kira ya. FPY, Front Pembela Yahudi gitu kan. Itu Paulus tuh. Ya makanya disebut Farisi, dari Farisi, Yahudi di antara orang Yahudi gitu kan ya. Nah, ayat 6-nya bilang begini. Filipi 3 ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jemaat itu maksudnya orang Kristen. Ya. Saking dia mau membela keyahudian, ya, jadi dia menganiaya orang Kristen yang dianggap menyelewengkan ajaran agama Yahudi. Tentang kebenaran dalam taati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow. Ya, itu klaimnya Paulus.
Nah, jadi Paulus bisa mengklaim bahwa dalam masalah orang Yahudi, ya, dia itu yang paling top. Istilah begini deh, ya. Mungkin yang murid Yesus yang 12 itu nggak ada yang kayak dia gitu. Kalau soal ngomong keyahudian gitu, ya. Kalau soal ngomong ngerti hukum Taurat, itu yang lain tuh lewat semua lah gitu kan. Mungkin paling si Nathanael doang. Dia kayaknya Yahudi banget gitu kan ya. Tapi kalau soal sekte gitu kan ya. Nah, Paulus ini masuk dalam golongan yang paling radikal, yaitu Farisi. Nah, di antara orang Farisi yang sudah radikal, dia Farisinya Farisi. Bayangin tuh. Farisinya Farisi. Farisinya udah radikal. Nah, di antara orang radikal ini, dia lebih radikal lagi dari yang lain gitu kira-kira ya. Sampai mau menganiaya jemaat. Nah, tapi harus kita ingat bahwa Paulus itu aslinya namanya bukan Paulus kan? Betul ya? Nama aslinya adalah Saulus. Kemungkinan besar, ya bahasa Inggrisnya Saul ya, di bahasa asli pun Saul. Kemungkinan besar mamanya ini atau papanya antara dua inilah ya. Ingat, Paulus itu dari suku Benyamin. Dan ingat, Raja Saul dari suku mana? Benyamin. Ya, mungkin orang tuanya Paulus ini yang dulu namanya Saulus bangga banget sama suku dia. Makanya kasih nama nih anaknya sama dengan raja pertama Israel. Jadi orang Batak juga gitu tuh ya, namanya bisa George Washington Tambunan. Lagi gitu ya. Itu bukan orang Karo ya, orang Batak juga gitu ya. Kalau orang Karo kan kursi, meja gitu kan. Oh gitu ya. Nah. Bohong perangin angin. Nah tuh. Ya. Bisa ya. Iya gitu. Jadi kalau coba salaman sebutin. Oh. Bohong. Bener kok, bohong. Oke, intermezzo ya. Intermezzo. Jadi kayak gitu memang orang Yahudi itu kan juga kayak ini ya, orang Batak juga karakternya. Silsilah tuh penting, terus ini apa pokoknya dia detail dan jelimet lah ya. Betul. Pokoknya ritual itu segala penting banget, acara adat ya. Nah, jadi Paulus itu begitu. Cuma lihat di Roma ini Paulus bilang namanya Saulus atau Paulus ya. Di situ dari Paulus dia nggak pakai loh nama Yahudi dia. Dia nggak pakai. Dia pakai versi orang kafir, versi nama Yunani. Ya. Tadinya Saulus yang adalah kebanggaan ya. Jadi Paulus. Paulus itu ya nama orang Yunani, orang kafir. Nah, bayangin ya, yang tadinya Farisi dari Farisi, fanatik banget dan radikal, sekarang namanya aja, nama dia tuh diganti. Jadi ini ya, langsung ya, Paulus, hamba Kristus. Jadi di sini aja dari baru mulai ayat 1, kita tuh udah dapat bahwa satu, berani banget. Ya, dia udah berani, yang jadi dia nggak setengah-setengah ya, dia radikal di dua-duanya ya. Begitu dia menemukan sesuatu di ayat pertama kita udah ngelihat. Iya. Ya. Kalau kita sadar buka mata, ya kan kita sering dengar nama Paulus gitu kan. Tapi dalam kesempatan ini saya mau angkat ini ya, bahwa Paulus itu sampai dia bangga banget pakai nama Paulus itu ya. Itu sebenarnya adalah sebuah terobosan dan apa ya, sebuah hal yang sangat ya, ini bisa diukur orang lagi. Dari ayat pertama ini kita tahu ini pasti ada konsekuensi. Begitu dibilangin dari Paulus, nah lo gitu ya, itu pasti mungkin dia udah gak peduli, bukan gak peduli, dia betul-betul gak takut sama apapun ya. Pasti diuber ini, pasti ada uberan, ada apa gitu. Tapi itu yang akhirnya nanti di ayat-ayat selanjutnya kita ngelihat ini bukan soal nekat doang, gitu ya. Nah, jadi Paulus itu dari seorang yang dahulu tidak mau makan semeja dengan orang kafir, karena itu aturannya orang Farisi ya, dan orang Yahudi yang sungguh-sungguh nggak boleh tuh makan semeja dengan orang kafir, tapi sekarang memakai nama orang kafir. Nah, baru ayat 1. Itu mujizat pertama.
ya. Dalam 3 kata pertamanya ada 3 mujizat nih. Iya. Udah gitu bilang lagi hamba, itu dia kasih tahu profesinya dia, hamba Kristus Yesus. Makanya dibilang mujizat. Kenapa? Karena dia juga yang bilang, aku adalah penganiaya jemaat. Nah, sekarang dia bilang di situ dengan berani, ya gitu aja, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Makanya di ayat pertama ada 3 mujizat dalam 3 kata pertama. Oke, next A. Mujizat kedua, hamba. Nah, hamba. Bayangin, Paulus itu sebenarnya adalah seorang bangsawan yang sangat terpelajar. Dia bukan orang sembarangan, bukan kayak yang kemarin kita baca ya, orang Galilea itu. Enggak, ini bukan. Bukan orang kampung nih. Ya. Ini bukan orang sederhana, bukan nelayan. Pintar banget lagi ya. Iya. Ya, dia adalah murid dari Rabi Gamaliel yang terkenal. Jadi zaman dahulu tuh ya, ada seorang rabi, waktu zaman Yesus tuh ya, ada seorang rabi yang sebelum Yesus hidup ya, itu ada seorang rabi yang sangat terkenal sekali. 2 sebenarnya yang sangat terkenal, yaitu Hillel, yang pertama, yang kedua adalah Gamaliel ya. Itu 2 yang top sebelum kemudian Yesus datang ya. Nah, yang pertama ini adalah Gamaliel. Nah, Gamaliel itu gurunya Paulus. Dan itu adalah rabi paling top lah gitu. Kalau sekarang mungkin siapa gitu kan ya, sebut aja lah guru Alkitab paling terkenal sedunia gitu. Nah, dia nih muridnya gitu kan. Kurang apa tuh? Udah kaleng-kaleng ya. Udah kaleng-kaleng. Nah, yang bisa jadi murid Gamaliel itu nggak sembarangan. Terpilih gitu. Nah, jadi Paulus itu bukan orang sembarangan. Nah, tetapi Paulus menyebut dirinya hamba. Jadi kalau kita membuka mata, ya, kata hamba di ayat pertama ini belum selesai ayatnya loh ya. Baru ayat 1a. Iya. Nah, itu aja udah dahsyat, mujizat bagi Paulus yang tadinya orang yang sangat dihormati jadi hamba. Itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa. Next. Ya. Berikutnya adalah bicara tentang Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus. Belum keluar. Nah, ya. Ini yang tadi ya. Aku jumping ya. Ya. Tapi benar ya. Ini alih profesi ya. Begitu alih profesinya gitu lebih kontradiktif. Nah, jadi kalau kita bilang Paulus bisa nyebut Kristus Yesus, itu adalah mujizat. Karena dulu dia itu penganiaya pengikut Kristus. By the way, Kristus itu artinya apa sih? Kristus itu artinya apa? Itu kan nama Yesus Kristus ya. Kristus itu bukan marganya Yesus ya, bukan ya. Jadi bukan nama depan Yesus, nama belakang Kristus, bukan. Kristus itu titel. Kristus itu artinya Mesias, atau dalam bahasa Indonesianya yang diurapi, gitu kan ya. Jadi Yesus yang diurapi, ya, the Messiah, ya. Jadi dalam kaitan ini, ya, bagi orang Yahudi, apalagi Paulus yang adalah orang Farisi, ya, Mesias itu adalah yang tokoh yang dinantikan semua orang Yahudi bahkan sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, itu semua sebenarnya pengharapan nanti satu saat Tuhan akan mengirimkan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Ya, dan salah satu penyebab kenapa kata orang ya, kata beberapa peneliti, kenapa sih Yudas itu mengkhianati Yesus? Karena Yudas kecewa, dia kira Yesus ini Mesias beneran yang nanti akan mengalahkan orang Romawi dan membuat bangsa Israel jadi merdeka. Gitu kan, nggak tahu malah mati di kayu salib gitu kan sebenarnya. Jadi Yudas itu termasuk orang yang seperti itu katanya gitu ya. Tapi banyak orang Yahudi memang menantikan Mesias dan mereka mengharapkan Yesus itu datang muncul sebagai raja yang akan mengalahkan orang Romawi dan membuat bangsa Israel merdeka. Tapi justru malah di kayu salib, Jadi padahal itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi juga, terutama dalam kitab Yesaya, bahwa Mesias itu akan datang pertama sebagai hamba,
yang menderita, kedua baru sebagai raja yang menang. Gitu. Nah bagi kita, dua-duanya akan terlaksana. Yesus sudah datang sebagai hamba yang menderita, lahir di Bethlehem sampai mati di kayu salib, tapi nanti akan datang lagi yang kedua kali sebagai raja yang akan membawa kemenangan bagi kita semua. Amin. Nah, tapi bagi orang seperti Paulus ya, mengakui bahwa itu yang lahir di Bethlehem, anak tukang kayu, gitu kan ya, orang Galilea ini, Galilea lagi kan ya, kampung banget gitu kan, bedalah dengan metropolitan Yerusalem ya, bahwa dia adalah Mesias yang mati di kayu salib itu bagi Paulus itu benar-benar sebuah kemustahilan kalau tidak memiliki pengenalan yang betul, sungguh-sungguh intim dan pribadi, ketemu betul sama Kristus Yesus. Dan itu yang terjadi kepada Paulus di jalan ke Damaskus. Ya, nah sekarang kita bisa melihat ya dulu bahwa Paulus itu memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Yahudi dan memberantas ajaran sesat yang dibawa oleh orang Kristen dulu. Ketika dia mau memberantas orang Kristen di Damaskus, di tengah jalan ketemulah sama Tuhan Yesus. Bertobatlah Paulus. Dari yang tadinya penganiaya sekarang menjadi hamba untuk Kristus. Dia bahkan nggak bilang bahwa dia adalah pelayan gitu kan. Pelayan kan lebih tinggi lah kira-kira. Atau dia bilang adalah apa ya, pekerja gitu kan, utusan gitu kan. Enggak, dia pakai bahasa hamba kepada orang-orang di Roma. Hamba itu udah lebih dari pelayan, hamba itu udah kayak keset. Betul, bahkan bahasa Ibrani-nya adalah keset. Atau dulos. Ya, dulos. Ya. Nah, berikutnya ya di ayat itu dikatakan gini, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Next. Ya kalau kita baca, kok hilang. Nah, boleh Bu Tamara bacakan lagi ayat satunya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ya. Nah, kita perlu tahu arti kata dikuduskan. Banyak orang mengira dikuduskan artinya disucikan gitu ya. Padahal arti kata dikuduskan atau kudus itu artinya terpisah. Terpisah ya. Harus masukin dalam pikiran kita ya. Kata kudus itu artinya sebenarnya adalah terpisah ya. Terpisah. Artinya dipisahkan supaya tidak tercemar. Itu maksudnya ya. Nah, Farisi sendiri kan artinya dipisahkan ya. Jadi dulu Paulus itu dipisahkan untuk membela agama Yahudi, sekarang Paulus dipisahkan untuk memberitakan Injil. Nah, ini diingat ya. Ini diingat karena nanti ada hubungannya dengan salah satu ayat yang tentang dia tahu kekurangan. Itu tuh dari kata ini nih. Dikuduskan, ini terpisah. Dia pernah mengalami pemisahan. Ini sama nih, sama-sama terpisah, tapi kok beda ya? Gitu. Kok ada bedanya ya? Ya, betul ya. Jadi Paulus sangat mengerti bahwa dia itu bukan orang yang akan melaksanakan satu pekerjaan umum saja, tetapi memang dia dikhususkan, gitu, dipisahkan ya, untuk satu pekerjaan yang khusus. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang kalau kita baca ayat 2 dan 3, silakan Bu Tamara. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ya, jadi intinya dalam ayat 2 dan 3 ini dikatakan bahwa Injil itu sudah dibuatkan dalam perjanjian lama sebenarnya. Ya, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya. Nah, di dalam kitab-kitab suci. Nah,
Jadi sebenarnya apa yang Paulus sedang mau sampaikan di sini adalah apa yang nanti akan diajarkan oleh Paulus tentang Injil itu sebenarnya adalah menggenapi apa yang sudah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ya, waktu kita belajar tentang kitab Yunus contoh ya, kita harus lihat juga bahwa itu ada penggenapannya juga di dalam Yesus. Ya, soal pengampunan, soal kasih karunia, soal apa namanya, penginjilan gitu kan kepada bangsa lain bahkan ya, anyway. Kemudian, dan itu tidak hanya di dalam kitab para nabi ya, sebenarnya seluruh perjanjian lama itu kita bisa lihat pasti ada kaitannya dengan Yesus. Pasti. Pasti. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya, tentang anaknya Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan ini sudah dibuatkan oleh para nabi. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kelahirannya membuktikan kemanusiaannya bahwa diperanakan dari anak Daud, tetapi kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Ya, mantap ya. Saya ulangi ya. Kelahirannya membuktikan kemanusiaannya, sedangkan kematiannya dan kebangkitannya membuktikan keilahian. Nah, ini nih yang dibilangin itu kita bisa patahkan juga, nggak ada tuh yang namanya setengah Allah setengah manusia tuh nggak ada. 100% manusia dan 100% Allah itu dari sini. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oke. Ayat 3 sampai ayat 7 Ibu Tamara. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, ya, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dari dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, jadi Paulus kemudian meneruskan bahwa setelah dibuatkan oleh para nabi, digenapi oleh Yesus, sekarang para rasul termasuk dia, ya, itu punya tugas untuk memberitakan semua ini kepada segala bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi. Nah, ini juga sebenarnya sebuah terobosan loh buat Paulus. Bayangin, Paulus itu dulu mau ngomong sama orang kafir aja mikir-mikir. Duduk semeja dengan orang kafir, nggak mau. Nggak boleh, dilarang. Iya, dilarang. Gitu kan. Sekarang dia pengen itu semua, ya, terima Yesus. Iya. Dan itu nggak mungkin kalau dia nggak secara aktif datang ke si kafir-kafir itu. Iya. Bayangin. Mungkin si Pak Paulus juga ngomong kayak gitu, aku juga nggak ngerti nih apa yang terjadi. Ya. Kalau udah dipanggil, makanya dibilang tuh kan, panggil terus kita nggak bisa apa-apa, terus kita lihat ke belakang, ini aku aneh banget lah pasti gitu ya, tapi kita nggak bisa lawan. Gitu. Lanjut, Bu Tamara. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, jadi kan disuruh pergi ke bangsa-bangsa, dan termasuk kepada jemaat di Roma. Jadi jemaat Roma termasuk nih yang harus didatangi dan diberikan kabar Injil oleh Paulus. Ya. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yes. Wow. Ya. Jadi Paulus di sini mengkonfirmasi bahwa orang di Roma ini adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Mereka semua adalah orang Kristen, saudara. Ya, jelas di sini ya. Yang dikasih Allah dan dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Orang-orang yang dipisahkan dari dunia karena mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 7 itu baru pembukaan. Salamnya Paulus ya. Makanya judulnya adalah salam, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya?
Mau diskusi? Kasih komentar? Silakan. Tinggal reset. Tinggal raise ya. Mungkin Atau boleh di close langsung dulu ya. aja buka ininya. Sharingnya di close dulu ya. Oke. Buka aja mic-nya. Dari sini aja ya, udah kelihatan ya, Paulus dia itu seperti menentang badai. Itu dibilangin ya, nggak ada takutnya karena pertolongan dan semuanya itu memang dari Tuhan, ya. Itu tuh nggak halu-haluan ya jadinya. Oke, itu siapa? Mas Tepi. Apa? Ya, Kak Stevi. Kedengaran, Kak Stevi? Mic-nya kayaknya kurang masuk atau gimana? Coba jangan pakai itu, Pak. Kita bunyi, dengarnya sih dengar suara yang lain. Kersek-kersek. Kersek-kersek. Kok kejauhan kali dari mic-nya ya? Oke, skip dulu. Baiklah. Oke, tapi jelas ya. Tapi jelas nggak sampai sini? Kalau yang jelas boleh deh kasih jempol. Jelas ya. Enak ya. Dari sini kita lihat si Paulus ini. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-8 ya. Nah, ini tadi ya. Ini mungkin juga nanti menjawab yang kemarin dibilang, kok Paulus nggak langsung pelayanan? Gitu ya. Oke. Ayat 8 bisa ditampilkan ya. Ayat 8 dibaca Bu Tamara. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, sementara ini kita harus sampai di sini kita harus ingat dulu kalau di Alkitab disebut seluruh dunia, itu seluruh dunia yang mereka kenal ya, bukan berarti seluruh dunia udah sampai ke Indonesia dan seterusnya, belum ya. Tapi bagi orang zaman dahulu, ujung dunia itu yang namanya Spanyol. Ingat ya, Paulus pakai Spanyol ya. Jadi menurut Paulus, at least tempat di mana dia pergi, orang sudah dengar tuh mengenai orang Roma ya. Iman bahwa di Roma itu ada orang Kristen gitu ya. Nah, jadi ada 4 hal mengenai perasaannya bagi gereja di Roma. Yang pertama adalah bahwa ia sangat bergembira dengan mereka. Ya. Dan tentunya untuk mereka juga ya. Tapi ikut bergembira dengan mereka gitu ya, dengan orang di Roma ini ya. Makanya Paulus bilang, aku pertama-tama, ya, sebelum semuanya, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Ya. Kenapa? Karena ada 3 hal kenapa Paulus mengucap syukur ya. Karena yang pertama adalah Roma itu kota kunci. Ya, kita sudah bahas ini ya minggu lalu ya. Saya nggak usah ulang lagi ya. Lokasi Roma sangat strategis bagi pekabaran Injil di daerah barat. Dan bahwa di Roma sudah ada orang percaya adalah kabar yang sangat baik gitu. Jadi nggak perlu mulai dari nol. Sudah ada modal gitu. Yang pertama. Yang kedua, next. Ya. Silakan baca, Bu. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yes, di situ dulu ya. Yang kedua, Paulus itu rupanya setelah dia dengar soal gereja di Roma, dengar dari siapa, masih ingat? Minggu lalu yang ikut Priscilla dan Aquila, ya, orang Roma yang mengungsi ke Yerusalem, ke Korintus, ya. Nah, jadi rupanya Paulus itu berdoa bagi mereka. Dan ingat, ya, nah ini kan kita lagi doa ya selama 30 hari. Jadi doa itu bagian yang sangat integral. Ya, integral apa ya? Nempel. Ya, dengan hidup orang Kristen. Ya. Paulus itu saya yakin dia jam doanya luar biasa. Dan dia kalau doa itu doa sungguh-sungguh.
Dan dia memang berdoa supaya cita-cita dia memberitakan Injil ke seluruh dunia lewat kota Roma itu bisa terjadi. Ya. Oleh karena itu, Paulus bilang ya, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi Paulus itu sangat ingin ke Roma. Ya. Ini sampai sini aja ya, karena kita tahu karakternya Paulus itu kan orangnya berapi-api ya. Terus barusan Paul bilang bahwa doa itu integral sama orang percaya. Doa itu selain butuh intensitas juga butuh gairah. Paulus orang yang sangat passionate, sangat berapi-api. Jadi kebayang nggak doanya? Ini aja baru sampai di sini ya, begitu dibilang saya wah gitu ya. Yes. Nggak kebayang tuh doa itu selain butuh intensitas juga butuh gairah. Yes. Itu doa. Jadi ini sekarang kalau ini nama Paulus, tulisannya dia yang kadang keras, kadang apa, saya udah mulai ngebayangin bagaimana cara Paulus berdoa. Wow, sampai situ. Thank you. Mungkin ya. perlu dibongkar juga satu waktu ya. Iya, thank you ya. Ini ada yang baru nih. Okay. Always something new. Iya. Ayat 11, silakan Bu Tamara. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Nah, jadi Paulus sangat ingin pergi ke Roma supaya dia bisa impartasi karunia rohani kepada mereka. Jadi alasannya kenapa Paulus memiliki kerendahan itu? Karena pertama tadi ingat ya, gereja di Roma tidak didirikan oleh rasul manapun. Kemungkinan besar mereka terima Roh Kudus di hari Pentakosta, kemudian mereka balik ke Roma dan mereka mendirikan kelompok orang Kristen, orang percaya di Roma. Ya. Tapi mereka kemungkinan tidak menerima yang namanya mujizat, kemudian karunia-karunia roh seperti yang kita baca di 1 Korintus pasalnya yang ke-12 dan 14 gitu kan ya. Karunia bernubuat, berbahasa roh dan seterusnya. Kemungkinan itu tidak mereka miliki. Makanya mungkin setelah dia dengar dari Priscilla dan Aquila, ini loh kondisi jemaat di Roma, makanya dia tulis seperti ini. Aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Masih ingat ya, Markus 16 ayat 17 dan 14. Ya, tanda-tanda ini milik orang percaya. Mereka akan tumpah orang sakit sembuh, mengusir setan, ya, menginjak ular, minum racun tidak mati. Itu adalah tanda-tanda yang harusnya menyertai orang percaya. Kenapa? Karena mereka diberikan kuasa lewat baptisan Roh Kudus. Ya, nah bisa jadi ini penelitian atau perkiraan banyak dan penafsiran banyak ahli Alkitab bahwa mereka sebenarnya belum terima itu. Ya, jadi mereka baru punya imannya nih. Ya, itu pun buat Paulus sudah oke banget. Tapi mereka perlu dikuatkan dengan tanda-tanda. Ya, karena mereka kan juga perlu penguatan. Bener nggak sih kita percaya Yesus? Nah, kalau ada tanda-tanda dan seterusnya itu mereka lebih lagi dikuatkan imannya. Ya. Makanya kan di dalam 1 Korintus 14 itu bahasa roh itu membangun diri sendiri. Ya, itu salah satu tanda ya, dan membuat membangun jemaat. Itu karunia yang Tuhan berikan supaya jemaat dibangun. Ya, supaya jemaat dibangun. Oke. Yang berikutnya yang keempat ya. Ayat 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Yes, ya. Nah ini yang luar biasa ya. Paulus ingin mereka memberikan sesuatu. Ya kan? Kita turut terhibur oleh iman kita bersama. Bukan hanya iman Paulus saja loh. Lihatin ya. Ini betapa rendah hatinya Paulus. Ya, mungkin ada yang bilang ya Paulus kan modus nih ya, angkat-angkat dulu orang Roma gitu. Tapi enggak, Paulus itu bukan orang yang modus. Dia itu memang secara tulus percaya bahwa mereka bisa bertumbuh bersama.
Jadi Paulus nggak datang ke sana petantang-petanteng, lu semua levelnya lebih rendah dari gue ya. Gue yang ngajarin, gue yang batasin. Enggak. Paulus bilang, bagian terakhir, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi Paulus sangat percaya, dia pun bisa belajar, bisa dikuatkan, bisa dibatasikan oleh orang Roma. Itu tadi kalimat pembuka kita tuh, di kelas ini kita mengosongkan diri, kita akan jadi sama-sama belajar dan mengejar, selalu ada pewahyuan baru. Ya. Saling menguatkan. Setidaknya Paulus bisa memberikan karunia rohani dan mereka orang Roma bisa memberikan penghiburan kepada Paulus. Nah, dengan mereka setia, mereka bertumbuh dan seterusnya. Ya, setidaknya itu. Nah, inilah satu prinsip yang juga kita harus miliki, ya. Saya dengan Sis Tamara di sini tidak mengatakan bahwa kita ini yang paling pintar, paling jago, paling hebat, paling segala-galanya, enggak, ya. Kita cuma ambil bagian apa yang kita bisa lakukan, tetapi saya percaya, dan kita juga sudah melihat ya, sepanjang perjalanan kita pun diberkati loh, sama Bapak Ibu, ya saudara-saudara, ya lewat diskusi, lewat penguatan, lewat bahkan kehadirannya pun sudah memberkati kita, gitu kan ya. Jadi kita ini harus punya mental, tidak ada yang lebih hebat, lebih rohani, atau lebih apapun, ya kita semua ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya. That's it. Ya, tidak ada bahasanya sistem moral, tidak ada siapa menolong siapa, siapa berjasa bagi siapa, tidak. Ya, semua dipakai oleh Tuhan. Semuanya berjasa. Dari Tuhan. Ya. Kalau kita merasa berjasa ya, begitu nanti nggak ada yang semua nggak ada yang dekat di kita jadi kehilangan nilai fungsi. Nah itu tuh tanda-tanda orang yang suka ngerasa dirinya berjasa. Begitu orangnya pergi, habis itu nggak ngerti mau ngapain. Ya. Kalau kita itu siapapun meninggalkan kita tetap punya nilai fungsi, kita tetap ngerti kita harus berbuat apa. Gitu, karena pertolongannya dari Tuhan. Nah ini ya, ini luar biasa banget ya. Ini sebenarnya benar nggak sih? Ya ini saya juga nanya nih ya. Makanya dibilangin ya kalau bahwa di Roma itu kan sudah Kristen. Cuma Paulus itu ke sana itu gini, Kristen itu adalah percaya Yesus tuh ada. Yesus sudah Mesias gitu ya. Gitu kan ya. Cuma sekarang dia itu mau pergi ke Roma untuk menguatkan, maksudnya dari a believer jadi percaya ini ada karya-karyanya dia gitu. Gitu ya. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya bukan percaya dia ada, betul. Ya, tidak sekedar percaya di mulut saja. Iya, kayak misalnya gini, lu percaya nggak Yesus ada? Itu orang Kristen gitu ya. Iya iyalah, orang gua Kristen gua harus percaya Yesus itu ada. Tapi kalau misalnya benar nggak percaya, begitu Tuhan Yesus bilang duduk diem, tampar pipi kasih semuanya, percaya nggak lu gitu kan ya? Nah itu udah orang yang trust. Bukan lagi a believer. Jadi dia itu pergi ke sana, dia punya kerinduan, orang Roma itu semuanya transform gitu ya. Ya. Betul ya. Memang bicara soal percaya itu dalam bahasa Indonesia cuma satu kata ya, tapi sebenarnya bahasa aslinya tuh begitu kaya sebenarnya arti sebenarnya dari kata percaya itu ya. Nanti kita akan bahas juga di ayat berikutnya ya. Kita lanjut ya. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, nah ini yang menarik. Aku berhutang, kata Paulus. Memang hutang apa dia? Hutang apa dia? Gitu kan ya? Ya. Jadi ini bukan berhutang karena ada orang berjasa sama Paulus. Enggak. Berhutangnya begini, bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan Yesus memberikan kepada dia amanat agung. Nah, hal itulah yang sebenarnya harus kita sebutnya pay it forward. Nah, di sini nanti
saya berharap kita juga punya pemahaman nanti soal utang budi. Utang budi itu benar, tapi arahnya kemana? Itu yang orang suka kadang-kadang gini, nanti besok, kita sebarkan kepada yang lain ya. Waktu dibilang, gue malas ntar utang budi gitu. Nah itu karena pemikiran utang budinya itu salah. Utang budi itu benar. Kita punya hutang, tapi arahnya jangan kita balikin sama yang ngasih budinya. Mereka udah berbudi, tapi kita kasih lagi ke orang yang belum. Nah inilah Paulus gitu. Waktu dia bilang aku berhutang, dia berhutang pada Yesus. Ya. Ada keselamatan di situ. Nah dia bayarkan hutang itu bukan kepada Yesus. Bukan kepada Yesus. Ngapain gitu? Kita juga gitu. Ketika kita diberikan sesuatu, diselamatkan, dicerahkan gitu ya oleh seseorang, nggak apa-apa. Ingatlah bagaimana kalau dia bisa melakukannya untuk kita harus bisa melakukannya juga untuk orang lain. Waktu misalnya saya bisa mengasihi siapa saja dengan kasih mula-mula, if I can do it, you can do it. Tapi jangan ke situ lagi. Itu salah arah. Utang budi suka salah, makanya orang selalu bilang, males gua ntar utang budi. Kita ubah paradigma berpikirnya. Utang budi ada, arahnya mesti benar. Gitu ya. Ini Paulus bilang gitu tuh. Ya, jadi ingat ya, kita juga sama. Ya, makanya saya tulis itu ya. Demikian juga kita. Ya, seperti Paulus berhutang kepada dunia ini untuk memberitakan Injil, karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia merasa apa yang dia punya itu harus dia berikan kepada orang lain. Ya, yaitu apa? Kabar tentang keselamatan, kabar tentang Injil. Ya, demikian juga kita. Kita orang-orang yang juga sebenarnya berhutang. Ya, dalam tanda kutip, ya, tidak ada seorang pun di antara kita, ya, saudara semua yang di sini, baik yang di Zoom, di Facebook, di Instagram, di YouTube, ya, tidak ada di antara kita yang jadi Kristen tiba-tiba. Ya, tidur malam, besok paginya tiba-tiba Kristen. Kayak kesambar geledek tiba-tiba Kristen gitu. Nggak ada. Kita semua jadi Kristen karena ada orang sebelum kita. Mungkin itu pendeta, mungkin itu gembala, mungkin orang tua kita, mungkin teman, mungkin pengkhotbah di gereja gitu kan. Karena dialah kita sekarang jadi Kristen. Betul nggak? Ada nggak di sini yang tiba-tiba jadi Kristen? Nggak ada. Ada yang bilang begini, Pak, saya mimpi ketemu Yesus sehingga saya jadi Kristen. Betul. Tapi setelah itu kan pergi ke gereja mana gitu kan, yang menuntun saudara untuk akhirnya jadi Kristen. Gitu. Jadi tidak ada di antara kita ini yang tiba-tiba jadi Kristen. Kita itu jadi Kristen karena orang sebelum kita sedikit banyak mereka mau bayar harga sehingga kita sekarang jadi Kristen. Ya. Saudara ada di gereja tempat saudara beribadah berjemaat sekarang. Gereja itu pun ada karena ada orang yang bayar harga. Nah, orang yang bayar harga itu bisa jadi Kristen, bahkan jadi gembala, jadi pendeta di gereja saudara karena ada orang sebelumnya. Ya. Indonesia itu bisa ya Indonesia dulu deh ya, Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara dimenangkan oleh satu orang kan awalnya karena satu orang yang mau bayar harga. Siapa namanya? No Manson. Ya, dia mau bayar harga gitu kan, sehingga sekarang Sumatera Utara punya gereja, bahkan salah satu gereja terbesar di Indonesia gitu kan. Nah, No Manson itu juga ya, kenapa dia bisa jadi seperti itu? Karena dia punya orang sebelum dia, mungkin gembalanya, mentornya, gurunya, siapapun yang membayar harga sehingga No Manson bisa pergi ke Sumatera Utara. Dan seterusnya. Kalau kita tarik ke belakang sampai kemana? Sampai kepada para rasul, termasuk Paulus dan 12 rasul yang lain, kepada jemaat mula-mula. Karena mereka mau bayar harga, mulai dari Pentakosta. Ya, nah kita sampai di sini, ya. Saya tutup dengan tantangan kepada kita. Mau nggak kita bayar harga juga? Pay it forward. Ya. Kalau ada yang ikut kemarin gerakan doa puasa Shalom Indonesia Shalom yang season 2, itu kan sama seperti season 1, dan saya tanya ya, udah ketemu belum tema hidup? Ketika kita tahu apa sih yang jadi tema hidup kita juga tahu purpose-nya, akhirnya arahnya kemana.
waktu saya mau saksen aja sedikit, waktu akhirnya saya bilang memang Tuhan nggak nganggap itu hutang, tapi begitu saya akhirnya kembali ke firman, saya bilang hidup saya ini adalah jalan pulang bayar utang. Kenapa? Karena dulu saya adalah pendosa, ya. Nah, tiba-tiba saya kembali ke firman, saya ingat, oh iya benar ya, Paulus juga begini, dan dia dulu juga dia bilang sendiri dia penjahat. Nah, makanya saya pikir kita juga harus mikir ya, gimana sih hutang kita gitu. Sekarang kita bayar hutangnya. Penebusan itu kita bayar. Nggak mungkin orang Kristen, orang percaya itu dia percaya keselamatan tanpa juga menghidupi karya penebusan. Ya. Nggak boleh. Itu namanya apa ya? Halusinasi gitu. Nggak bisa. Kalau kita udah betul-betul yang namanya menghidupi karya penebusan, kita akan jadi pengerja keselamatan yang full time. Gitu. Karena kalau ditanya pekerjaanmu apa sekarang? Nggak ada nih lagi jobless, nggak ada. Semua orang percaya itu udah langsung diberikan pekerjaan sama Tuhan sebagai pengerja keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan udah lebih dulu dikerjakan sama Tuhan. Gitu. Jadi sekarang kita lakukan yang bagian kita. Nah itu ya kan seperti membayar hutang jadinya ya. Ya walaupun itu orang akan bilang gitu, ih Tuhan juga nggak ngitung-ngitung apa. Iya udah benar. Tapi untuk kita orang-orang dunia kayaknya ya perlu ya diingetin ya bahwa itu ada harganya. Kalau nggak dibayar namanya ngutang. Namanya ngutang itu nggak ada kemerdekaan pastinya. Ya jadi yang pertama kita harus miliki, nanti seperti juga Paulus miliki ya. Itu pertama kita harus miliki dulu. Yang pertama adalah belas kasihan ya kepada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan kabar baik ini ya. Dari situlah kita nanti punya kerinduan untuk kita juga menjadi garam dan terang gitu kan ya. Mungkin masih berpikir gimana ya caranya saya bersaksi gitu kan ya, kita kan Injil ya. Mulailah dengan kita hidup rukun, hidup bersatu satu dengan yang lain gitu kan ya, menghargai sesama manusia dan seterusnya gitu kan. Jangan kita merasa yang paling hebat, paling benar sendiri dan seterusnya ya. Karena panggilan kita ya saudara, ingat ya, hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Ya, disitulah terletak semua hukum yang lainnya. Silahkan tambahkan. Sudah closing. Ya, kita tutup. Ada yang mau sharing? Oh iya, mungkin ada yang mau kasih komentar gitu ya. Buka aja. Silakan. Pas Tevi udah bisa? Ya? Kakak. Bisa dengar ya suara saya? Bisa. Pas Tevi. Iya, sorry tadi tak bisa nyopot. Tadi cuma pengen tanya, Pak. Tadi kan disebutkan bahwasanya Paulus memakai nama Paulus ya, lagi nama Yahudi adalah sebuah mujizat, terus dia mengaku adalah hamba Kristus Yesus. Ini yang saya mau tanyakan, mujizat itu artinya adalah Tuhan, tetapi juga ada suatu usaha dari kita kan. Kalau kita baca di ayat yang lain, Paulus mengatakan bahwa dia menganggap semua apa yang dahulu merupakan kebanggaan itu adalah sampah. Jadi juga apakah Allah Pak, Tuhan berkarya, tetapi kita pun juga harus ada sebuah upaya. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, setuju Pak. Ya. Semuanya ada bagiannya yang supra dan yang natural. Tapi memang Pak Tevi itu betul. Mukjizat itu memang ada bagian kitanya gitu. Kan dengar ya, Tuhan Yesus juga nggak bisa bikin mukjizat di tanahnya ya. Orang nggak ada yang mengimani gitu, nggak ada yang percaya. Mukjizat itu perlu rasa percaya. Jadi itu yang membuat akhirnya mukjizat terjadi.
Jadi memang betul-betul ada tindakan dari si manusianya, itu betul pasti. Mukjizat tidak akan terjadi kalau tidak ada iman. Iman itu ya dari kita. Kalau ini Tuhan sama Tuhan udah pasti jadi aja. Gitu kan ya. Mukjizat memang betul. Itu ada kerja dua arah gitu. Dan mukjizat itu ya sebetulnya kalau kita lihat, mukjizat itu artinya hal-hal di luar pikiran manusia, hal aneh ya gitu, yang menunjukkan kebesaran Allah. Gitu. Jadi menunjukkan kedaulatan dan kemuliaan Allah. Nah, mukjizat ini juga bisa jadi kan itu kan keanehan-keanehan. Jadi nggak melulu yang namanya mukjizat itu 9 tahun nggak hamil gitu, enggak. Kan aneh bahkan tragedi itu mukjizat. Itu harus ada ya, maksudnya yang terserah Tuhan gitu. Dia mau menyatakannya seperti apa, itu mukjizat. Kita juga harus bisa sampaikan kepada orang lain gitu. Pandemi ini mukjizat. Gitu. Ini kalau boleh saya bersaksi juga ya, selama pandemi ini saya itu kan masak ya, setiap hari di rumah saya masak buat anak-anak saya. Kenapa? Saya berusaha mau ajarkan kepada anak-anak bahwa gini, bersyukurlah Tuhan kasih pandemi. Kalau pandemi ini berakhir, mungkin Inang juga nggak akan ada di rumah lagi. Supaya mereka bisa berhikmat melihat, terima kasih Tuhan menjadikan pandemi. Selama 1 tahun full, aku dimasakin oleh ibuku. Itu mukjizat. Gitu ya. Hah? Jadi masak itu mujizat ya. Mujizat baik buat sayanya juga. Masak itu mujizat. Mujizat. Coba lihat, saya mujizat ini juga bingung, orang saya dulu lihat tabung gas aja saya ngibrit. Saya takut meledak lihat tabung gas biru itu. Sekarang bisa begitu gitu, dan anak-anak akhirnya besok mensyukuri, terima kasih Tuhan kau sampai menciptakan pandemi sehingga aku 3 kali sehari bisa dimasakin oleh ibuku. Ya. Itu mujizat. Ya. Gitu. Ya. Jadi mujizat itu artinya intinya ya memang ada mujizat yang didefinisikan sebagai melawan hukum alam. Misalnya Yesus berjalan di atas air, itu mujizat ya. Itu mujizat. Tapi ada juga mujizat yang sifatnya tidak seperti itu. Seperti Paulus tadi, secara normalnya, secara naturalnya nggak mungkin lah dia itu seharusnya ya hitungannya bisa jadi orang yang seperti itu gitu kan, orang tadinya radikal gitu kan, yang farisi gitu kan, sekarang malah mau duduk, bukan hanya duduk ya, mau mengganti namanya jadi nama kafir. Itu harusnya nggak mungkin lah gitu. Nah itu maksudnya bisa di situ. Tapi itu terjadi karena kuasa Tuhan, tetapi karena Paulus juga meresponi hal tersebut. Gitu. Jadi ada bagian si Paulus juga untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kalau supranya di perjanjian baru ini itu lebih nggak terlihat seperti fenomena alam ya, seperti yang ketika Tuhan Yesus ada dan juga di perjanjian lama gitu kan, maksudnya mukjizatnya ya. Tiba-tiba Paulus jalan di atas air gitu. Ya itu kalaupun bisa aja terjadi, bisa, tapi yang lebih tidak kelihatan seperti cara berpikir Paulus itu juga sebuah mukjizat. Ya, saya rasa kayak saudara gitu ya, dalam tanda kutip mukjizat gitu kan. Tadinya nggak mungkin lah ngampunin orang ini gitu kan ya dalam hidup saudara, tapi sekarang bisa dengan damai sejahtera ngomong sama dia, bahkan bisa mendoakan dia. Kok bisa ya? Kok bisa ya gitu? Yang sebenarnya saudara tahu bahwa itu sebenarnya dulu itu kayaknya nggak mungkin terjadi. Tapi karena kuasa Tuhan dan saudara kemudian berserah kepada Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, akhirnya itu bisa terjadi. Jadi saudara itu mikir, dia bilang, kok bisa ya saya begini? Mukjizat terjadi pada orang-orang biasa setiap hari. Kalau kita peka ya. Peka gitu kan. Ya, itu. Ya. Jadi kita nggak nungguin, maksudnya kalau ini Tuhan kok nggak pernah kebagian mukjizat, kitanya aja yang nggak sadar bahwa setiap hari, ini kok bisa ya gitu. Coba sekarang saya lihat tabung gas itu aja, saya yang, ya ampun ini mukjizat loh. Kalau udah gitu saya ngeliat apa lagi ini mukjizat. Jadi saya nggak cranky gitu loh. Kayaknya makanya Tuhan jadi hidup kan setiap hari. Orang itu aja deh lihat. Ampun deh, saya bisa potong bawang coba. Aduh. Kalau itu ya saudara. Kalau tuh teman-teman saya sekarang lihat yang dulu ya, saya bilang kalau bertobat pasti mungkin mereka. Ini mau kiamat nih lihat teman potongin bawang. Tapi maksudnya itulah ya, ini mujizat. Masakannya enak nggak?
Enak, coba tanya Coba sama Feva. Feva. Coba sini Coba deh. sini. Nih ya. Feva, Tanya Feva. Masakan Inang sini. Feva. Ya, kalau anak tuh kan nggak bisa dia. Coba Feva. Coba kasih tahu makanan Inang gimana masakan Inang? Mantap. Thank you ya, Dek. Udah, Itu ada kakak tuh. Jadi semua sebagai seorang pengerja yayasan, ya, saya ngerasa bahwa saya akhirnya yaitu bisa melayani ya kalau Tuhan akhirnya pelayanannya itu sampai ke dapur setiap hari, saya nggak bisa lawan. Dulu kan saya pilih-pilih, kenapa saya dapur sih, orang saya mahasiswa, saya punya perusahaan, saya Sibuk ini, banget saya lah ya. itu, sibuk banget gitu ya. Belum lagi dulu kan Mbak minta tanda tangan gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu pelayan dulu sampai ke dapur, go gitu. Dan itu mukjizat. Setiap hari saya bangun. Jangan lupa ya, buat yang bekerja di dapur, itu adalah pelayanan. Pelayanan. Jangan kira yang pelayanan itu yang ada di gereja saja, yang ada di mana bikin KKR membaptis 3.000 orang gitu ya. Itu juga pelayanan. Ya, asal dengan hati mengucap syukur dan persembahkan itu untuk Tuhan. Tuhan, ini saya sedang melayani. Ya. Iya. Itu keren. Saya angkat. Karena jangan salah ya. Mungkin berpikir pelayanannya di mana? Siapa tahu ya, keluarga ibu atau bapak atau orang yang lihat itu dalam hatinya sampai kok bisa ya, ini kalau bukan Tuhan ini. Nah, itu loh maksudnya. Jadi ya. Saya mau sampaikan ya, bahkan anak-anak ya yang disiapin itu sekarang karena dilibatkan, ini pelayanan. Waktu dilibatkan mau pembawang apa segala macam yang motongin daun singkong gitu-gitu itu tuh lama, sehingga anak saya aja nih ya. Sekarang kalau boleh dia udah bilang gini, makanya kalau kita ngomong berkati juga Tuhan teman-teman yang menyiapkannya. Mereka nggak asal gitu aja. Pada saat mereka nanti keluar, ketika mereka memimpin doa, begitu dibilangin berkati tangan-tangan yang menyiapkannya Tuhan. Mereka tuh pernah menyiapkan di sini. Jadi itu aja sebetulnya kita sudah memberi dampak paling nggak untuk satu orang. Dan anak ini nanti memberi dampak lewat doanya kepada orang lain. Itu mukjizat. Dan buat saya itu sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Kalau enggak kan anak saya gitu aja. Ya Tuhan kami mau makan, ya terima kasih Tuhan kau berkati ini juga tangan-tangan yang nyiapkannya, dia nggak pernah nyiapin. Kalau dia udah tahu ribetnya. Sekarang ada kedalaman dalam doanya. Kalau dibilang apa? Satu doang, ya anak sendiri. Nggak apa-apa, dia berdampak nanti kan. Nah itu kita mulai, yaitu pelayanan. Itu mukjizat. Kayaknya ini masih dalam rangka Mother's Day ya kayaknya. Iya, jadi berapi-api ya kayak Paulus ya, passionate ya. Oke, ada lagi mungkin yang Happy Mother's Day. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, saya dicerahkan banget loh itu yang tadi. Ya, saya dicerahkan banget. Saya dapat I lot hari ini. Dahsyat ya. Memang kalau yang namanya buka firman itu, kalau kita mau kosongin ya, kita bukan siapa-siapa, selalu akan dapat sesuatu. Ya, oke. Selamat ini ya. Besok ada yang mau pergi-pergi nggak? Nggak ada yang open house ya? Kita bikin tempat sendiri besok. Terima kasih. Hati-hati di jalan pulang. Buat yang mau pulang. Oh iya, nih Pepper kemarin bikin ini. Coba lah bayangin ya. Dan saya belum meminta apa-apa. Kelihatan. Dear Mom, thank you for everything you do for me. Coba lihat, mukjizat nggak nih anaknya? Coba lihat. Bayangin, itu juga mukjizat. Jadi saya pikir kalau ini hal-hal seperti ini kita hitung setiap hari, kita nggak cranky. Mukjizat. Pasti akan keluarnya ucapan syukur. Oke. Kan ya. Paulus yang. Oke, silakan kita marah tutup. Aku ya. Oke, kita berdoa ya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau selalu membuat kami terpesona. Bapak, kami boleh selesai, tapi kami tahu Tuhan, Engkau baru saja mulai. Engkau nanti akan memberikan pengertian lebih-lebih lagi, Engkau tambah-tambahkan lagi untuk siapapun yang saat ini bersama-sama dengan kami. Baik yang ada di Zoom, maupun yang ada di Facebook, maupun juga yang ada di Instagram. Kami tahu Tuhan, Engkau akan mengawal semua taburan baik ya Tuhan. Tuayan milik-Mu Roh Kudus. Engkau nanti yang akan membuka dan menghidupkan ya Tuhan. Biarlah ini nanti boleh jadi tumbuh dan berkembang. Kami rindu Tuhan untuk Engkau pakai. Kami rindu Tuhan Engkau dewasakan. Kami rindu Tuhan untuk bertumbuh ya Tuhan. Seperti pohon yang akhirnya bisa memberikan penghidupan kami. Karena kami tahu, kami juga percaya Tuhan ketika iman kami bertumbuh dan menjadi besar, kami bisa berdampak dan kami bisa memberi penghidupan kepada orang lain, disitulah kami bisa bersuka cita. Kami mau sepakat Tuhan, hari ini kami serahkan semuanya Tuhan, perasaan, pikiran, dan kehendak kami hanya dalam tuntunan Roh Kudus ya Tuhan. Biar Engkau yang akan membawa kami kemana Engkau mau membawa kami ya Tuhan. Dan Engkau berdaulat kembali ke semua hati yang ada di sini. Bapak, kalau sebentar kami juga boleh mau beristirahat, Tuhan juga yang akan memberikan kami tidur yang diberkati. Engkau ada pemulihan, kesembuhan, atas apapun yang sekarang sedang kami rindukan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang bekerja dan Engkau mengendalikan segala-galanya. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Buat kami terpisah ya Tuhan, jadikan kami seperti apa yang Engkau ingin kami jadi ya Bapak. Dan ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami selalu Tuhan untuk selalu dekat dan memanggil Engkau Bapa. Terpuji namamu Bapa, Allah kami yang dahsyat, Allah yang kami percaya, Allah kemana kami bawa semua perkara. In Jesus name, haleluya, amin. Terima kasih buat semuanya. Happy anniversary, ada papa mama saya di sini lagi anniversary ke-49. Wow, happy anniversary mama papa. Ya, aduh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya, Ibu Mastia, Ibu Kim, Ibu Febrina, Ibu Indrawati, Mata Paul Tuhan berkati. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak. Ibu Reta, Selamat malam. Ibu Tamara. Terima kasih. Terima kasih. Sampai minggu Mau depan. kemana itu? Selamat kapan? Kayaknya lagi di jalan. Siapa? Oh, jalan terus. Lagi bos. Seru banget sih. Hati-hati di jalan. Yang mau pulang juga kakak. Dadah. 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 Mwah. Thank you. Hai Mama Lisa. Hai semua. Alea mana? Alea? Itu dia. Itu Alea sebenarnya. Mana? Alea? Dadah. Dadah. Dadah.